Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Hirsun Arif masih terus bisa menjumpai Anda semua. Ada-ada saja nih cara oligarki untuk mempertahankan kekuasaan dan cengkeraman politiknya. Setelah gagal mengusung wacana menjadikan Jokowi sebagai presiden sampai 3 periode, mereka kini datang dengan gagasan baru, dengan skenario baru, yakni menambah masa jabatan Jokowi sampai 3 tahun. Artinya pemilu akan diundur pada tahun 2027. Supaya skenario ini berjalan mulus, maka bukan hanya presiden yang mendapat masa tambahan jabatan selama 3 tahun, tapi semua lembaga legislatif ini dari pusat sampai daerah juga mendapat bonus tambahan yang sama. Mulai dari DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1 dan 2 dapat tambahan masa jabatan selama 3 tahun tanpa harus mengikuti pemilu. Ini asik ini kan ya. Dengan penambahan masa jabatan itu diharapkan semua pihak setuju, termasuk juga partai-partai oposisi. Ingat loh ya, yang ditambah ini bukan hanya partai koalisi pengusung pemerintah, tapi partai oposisi juga mendapat mendapat tambahan masa jabatan juga. Asik kan, tanpa perlu lewat pemilu, tanpa perlu mengeluarkan dana yang cukup besar, berdarah-darah berjuang untuk kembali ke parlemen, mereka otomatis dapat tambahan masa jabatan 3 tahun. Nah, diharapkan dengan bonus semacam ini, maka kali ini usulan ini tidak lagi ditolak seperti usulan sebelumnya ya, perpanjangan masa jabatan Jokowi sampai 3 periode. Kalau sekarang ini langsung diberikan tambahan selama 3 tahun. Jadi nggak melalui pemilu lagi. Dengan opsi semacam itu diharapkan ada prinsip semacam lagu anak-anak itu, jadi di sana senang, di sini senang. Kira-kira begitulah prinsipnya. Gagasan memperpanjang masa jabatan presiden ini semula baru berupa bisik-bisik, namun kini mulai dibahas sebagai wacana yang terbuka. Kalau saya amati itu polanya sama ya, dengan waktu pertama kali digelindingkan masa jabatan 3 periode untuk Presiden Jokowi, yakni menggunakan lembaga survei untuk menggoreng isunya. Isu 3 periode pada waktu itu digelindingkan oleh bos lembaga survei Indobarometer, M. Kodari. Nah, ini dia udah sangat siap, bahkan sampai sudah menyiapkan timnya ya. Ada tim suksesnya Jokowi untuk 3 periode. Tapi kelihatannya jualan politik itu layu sebelum berkembang. Sebagian besar parpol termasuk PDIP menolak gagasan itu. Ini saya kira jelas bukan hanya PDIP ya, saya kira partai-partai besar seperti PDIP, Gerindra dan juga termasuk Golkar yang sudah punya calon-calon presiden sendiri, mereka pasti menolak dong penambahan perpanjangan waktu atau opsi boleh sampai 3 periode untuk seorang presiden, karena berdasarkan undang-undang kan maksimal hanya 2 periode. Sebab dengan cara begitu katakanlah peluang Puan untuk menjadi presiden tertutup, peluang Pak Prabowo lebih berat lagi, karena Pak Prabowo kan bukan hanya soal tahun diperpanjang saja, tapi kan ini berkaitan dengan usia Pak Prabowo juga. Kalau sampai ada 3 periode, ya ini berat, dia harus berhadapan kembali dengan Jokowi. Nah, jadi mereka semua menolak. Bahkan Presiden Jokowi sendiri juga dengan tegas menyatakan menolak isu 3 periode ini. Pernyataannya pada waktu itu sangat heboh ya, karena dia menyatakan bahwa mereka yang mengusulkan isu 3 periode tadi itu ada 3 kemungkinan. Ingin menampar muka Presiden Jokowi, atau dia menggunakan ingin menampar muka saya, atau ingin mencari muka, padahal saya sendiri sudah punya muka, atau yang terakhir menjerumuskan saya. Itu perkataan Presiden Jokowi pada waktu itu. Soal penambahan masa jabatan pada waktu itu seperti dikatakan oleh jubir presiden yang masih dijabat oleh Fadlur Rahman ya pada waktu itu, dia kan kini sudah menjadi dubes di Kazakhstan. Jokowi juga disebut oleh Fadlur Rahman, dia menolak. Jadi mau 3 periode maupun tambahan 3 tahun masa jabatan itu dua-duanya ditolak oleh Jokowi. Itu versi resmi yang muncul ke publik ya. Kita kan nggak tahu ya, hal-hal semacam itu bisa setiap saat berubah berdasarkan dinamika politik, bisa begitu ya. Kebijakan pemerintah saja dalam waktu hitungan hari bisa berubah, apalagi soal yang begini nih, soal yang jauh lebih serius. Kita ingat kemarin ya,
bagaimana soal larangan ekspor batu bara itu katanya berlaku mulai tanggal 1 sampai 31 Januari. Ternyata baru sampai tanggal 10 Januari itu sudah dibatalkan. Jadi soal posisi Pak Jokowi yang menolak untuk diperpanjang 3 periode maupun tambahan masa jabatan 3 tahun ini bisa juga setiap saat berubah dan ini situasinya sangat dinamis. Nah, untuk penambahan masa jabatan 3 tahun ini, momennya juga menggunakan hasil publikasi lembaga survei. Ini pada waktu beberapa hari yang lalu, lembaga survei indikator politik ini yang dimiliki oleh Burhan Muhtadi itu menyampaikan rilis atau survei politiknya. Yang disebutkan oleh Burhan Muhtadi dinyatakan bahwa masyarakat yang menginginkan 3 periode itu angkanya bertambah. Nah, kemudian dia juga menyinggung bahwa masyarakat yang setuju penambahan masa jabatan itu sangat kecil, kata dia. Hanya sekitar 35,6%. Namun, nah ini yang perlu diperhatikan, Burhanuddin menyatakan dibanding 2 bulan sebelumnya itu tampaknya dukungan ini terus meningkat, dukungan untuk menambah masa jabatan Presiden Jokowi. Yang menarik, selain dukungan meningkat, itu resistensinya juga menurun. Ini kesimpulan survei. Dan soal inilah yang kemudian disambar oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Ini dia diundang untuk menjadi semacam penanggap dari hasil survei ini. Bahlil Lahadalia, nah ini agak susah nih, mohon maaf kalau namanya suka salah saya menyebutnya, menyatakan bahwa mayoritas pengusaha mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Bahlil waktu itu tidak menyebutnya dengan perpanjangan masa jabatan, namun dia menggunakan istilah pengunduran pelaksanaan pemilu. Walaupun sebenarnya hasilnya juga sama. Kan kalau kemudian pemilunya diundurkan, maka masa jabatan presiden juga diperpanjang. Ini beda sekali ya dengan pengunduran pemilu untuk pilkada ya, karena ketika pilkada diundur dari tahun 2022 atau tahun 2023 menjadi tahun 2024, maka ditunjuk pejabat gubernur maupun pejabat bupati dan wali kota. Tapi untuk presiden kelihatannya opsinya adalah diperpanjang masa jabatannya. Bahlil beralasan bahwa perekonomian Indonesia itu kini sedang dalam proses pemulihan. Dia mengatakan kalangan pengusaha berpikir bahwa akan memberatkan bila dunia usaha harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat. Ini cara berpikirnya pengusaha ini luar pragmatis sekali. Seperti sebuah orkestra, walaupun tidak secara langsung mendukung, Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan pasti ada alasan yang kuat mengapa Bahlil mengatakan itu. Ya, jangan tanya saya dong, tanya Pak Bahlil, ujar Muldoko mengeles. Benarkah seperti dikatakan Bahlil, mayoritas pengusaha menginginkan perpanjangan masa jabatan? Senior Bahlil di HIPMI, ini Erwin Aksa, itu punya pernyataan yang berbeda. Justru semua itu jauh dari harapan kaum pengusaha, ujar Erwin ini. Dia membuat rilis tertulis. Kelihatannya dia harus segera menanggapi pernyataan dari Bahlil ini. Setahu saya kepentingan terbesar kaum bisnis adalah kepastian hukum. Konstitusi adalah pegangan bersama, dasarnya sistem hukum kita. Kalau gampang diutak-atik, semua orang akan merugi. Itu logika atau penjelasan dari Erwin Aksa. Lagi pula, lanjut Erwin Aksa, sekarang ini tidak ada krisis besar dan pemulihan ekonomi Indonesia sejauh ini justru lebih baik dibandingkan banyak negara lain. Ini angin lagi teduh. Buat apa kita mencari gelombang besar dan tornado yang justru berbahaya? Ini Erwin Aksa membuat sebuah ilustrasi begitu. Jadi kira-kira memperpanjang masa atau menambah masa jabatan presiden ini cari gara-gara lah. Padahal situasi sekarang sudah mulai tenang. Kira-kira begitu ya. Penolakan yang sama juga datang dari Ketua Umum Partai Golkar yang notabene adalah pembantu Presiden Jokowi sebagai Menko Perekonomian, yakni Airlangga Hartarto. Dan jangan lupa tadi Erwin itu dia juga politisi Golkar, dia menjabat sebagai wakil ketua umum. Airlangga dengan tegas menyatakan bahwa siklus setahunan 5 tahun yang dia maksud untuk pemilu itu harus tetap berjalan, tidak boleh ada pengunduran jadwal. Saya tidak tanggapi, ini maksud dia pernyataan Bahlil ya, tapi siklus pemilu berdasarkan undang-undang 5 tahunan kata Airlangga. Dan Erlangga menilai bahwa undang-undang pemilu sudah menegaskan pelaksanaan pemilu termasuk pilpres itu digelar pada tahun 2024. Sebagai sebuah skenario, pernyataan Bahlil ini hanya semacam
test case saya duga. Ini untuk melihat bagaimana respon publik. Kita sudah terbiasa banyak hal yang nggak masuk akal bila bisa terjadi di rezim pemerintahan Jokowi. Dan dengan konsolidasi kekuasaan yang sangat kuat, mereka itu bisa mewujudkan apa saja yang mereka mau. Kendati hal itu bertentangan dengan undang-undang. Kalau terjadi bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undangnya akan diubah. Kalau belum ada peraturan perundang-undangannya, undang-undangnya juga bisa dibuat. Contohnya itu kan soal undang-undang stabilitas perekonomian ya dengan dasarnya COVID. Itu kan tadinya dari Perpu dan kemudian langsung dibentuk undang-undangnya, dan banyak sekali aturan-aturannya itu yang nggak masuk akal, menabrak aturan perundang-undangan. Begitu juga dengan undang-undang Omnibus Law. Pokoknya prinsipnya kalau ada undang-undang yang menghambat, maka undang-undangnya yang akan diganti. Kalau belum ada undang-undangnya, bisa dibuat undang-undang yang baru yang bisa melegalkan segala tindakan pemerintah. Dan sampai sejauh ini kita juga belum mendengar langkah konkret dari KPU mengenai jadwal pelaksanaan pemilu. Padahal kita tahu pelaksanaan pemilu itu kan tinggal tahun 2022. Jadi untuk persiapannya itu sebenarnya sudah dekat. Kita tinggal menunggu nih bagaimana respon partai-partai besar, khususnya PDIP dan Gerindra. Mengapa saya perlu menyebut PDIP dan Gerindra? Karena seperti saya sebut tadi kan dua partai ini sudah punya capres atau cawapres lah. Tapi kita sebutnya capres saja ya. Ini PDIP jelas menjagokan Puan Maharani, sementara Gerindra itu Prabowo itu harga mati. Apa mereka mau itu menunda pemilu hanya dengan bonus masa jabatan mereka juga diperpanjang? Artinya apa? Puan sekarang menjadi ketua DPR dan kemudian Prabowo itu menjadi Menteri Pertahanan dari Jokowi. Sebab bila mereka juga sepakat mengundur pemilu, maka peluang Puan, apalagi Pak Prabowo, karena tadi saya singgung berkaitan dengan usianya, itu untuk menjadi capres itu bisa melayang. Kita kan tidak tahu konstelasi politik pada tahun 2027 seperti apa. Apakah masih sama seperti sekarang atau berbeda. Yang ini saya kira mesti diantisipasi oleh Puan maupun oleh Pak Prabowo. Tetapi sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan dianggap isu ini hanya bercanda ya. Ini hanya hoax gitu. Ini jelas ada skenario besar, ada kekuatan besar yang tengah berusaha untuk mencoba skenario baru, yakni menambah masa jabatan 3 tahun setelah sebelumnya gagal dengan skenario 3 periode. Jangan lupa ya, saat ini pemerintah tengah ngotot membangun ibu kota baru. Dipastikan ini pembangunannya tidak akan selesai sampai masa jabatan Pak Jokowi berakhir pada tahun 2024. Bila rezim berganti, itu pertanyaan kita semua tentu, apa ada jaminan pembangunan ibu kota baru akan diteruskan? Padahal dana ratusan triliun dan mungkin prediksinya sampai ribuan triliun itu telah digelontorkan dan akan digelontorkan di ibu kota baru itu. Ini sekali lagi karena yang menyatakan adalah Bahlil dan mengklaim dia itu keinginan dari para pengusaha. Jadi ini betul-betul kalkulasinya adalah kalkulasi dari para pengusaha. Hitungan mereka tidak ada kaitannya dengan bagi mereka demokratisasi atau tidak. Yang penting bagi mereka bahwa aset-aset mereka terus bertambah, keuntungan juga terus bertambah, dan peluang-peluang bisnis tetap mereka dapatkan bila masa jabatan presiden diperpanjang. Saya Hirsun Arif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.